Oke teman-teman netizen, terutama anak muda, saya ada di Bukit Lawang, Lawang Park. Tempat yang unik karena di bawah saya itu ada geopark yang membentang meliputi beberapa kabupaten. Itu Danau Maninjau. Dan kalau kita ngomong tentang Danau Maninjau, kita ingat Buya Hamka yang rumahnya itu persis di pinggir tebing, di pinggir danau itu. Dan Buya selalu mengingatkan kita betapa pengetahuan itu bisa diperoleh secara otodidak. Dan saya bayangkan Buya Hamka itu dari rumahnya di pinggir Danau Maninjau, dia jalan 40 km untuk pergi ke sekolah di Bukit Tinggi. Dan itu menunjukkan bahwa intensi atau keinginan orang untuk belajar tidak boleh dihambat oleh cuaca. Jadi Buya kita kenal sebagai pemikir dan sastrawan besar Indonesia yang pendidikannya itu mungkin cuma SMP, tetapi kemampuan dia untuk memaksimalkan nalarnya itu luar biasa. Hal yang sama kita lihat pada Tan Malaka yang orang Payakumbuh yang juga kira-kira 50-60 km dari lokasi ini. Tan Malaka sering diingat oleh anak muda sebagai tokoh perjuangan yang memulai karirnya sebagai pelarian politik tuh. Pergi ke Eropa untuk belajar tentang sosialisme dan balik sebagai orang yang dicurigai karena mungkin dianggap jadi mata-mata Jepang segala macam. Tetapi Tan Malaka meninggalkan buku yang kita akan ingat terus-menerus karena dicetak ulang sampai setelah reformasi, itu Madilog. Itu buku yang dilarang dulu di zaman Orde Baru karena dianggap menyebarkan PKI itu atau komunisme terutama. Padahal itu buku yang mengajarkan cara berpikir logika, cara memulai percakapan dengan menduelkan argumen yang kita sebut sebagai dialektika, cara untuk melihat fungsi dari materi itu dalam upaya untuk membebaskan manusia dari metafisika yang membuat kita tidak mampu untuk berpikir rasional. Jadi Tan Malaka adalah juga tokoh dari Sumatera Barat. Kita ingat ada Sultan Syahrir, orang Kota Gedang yang belajar ke Eropa dan mendirikan Partai Sosialis Indonesia PSI. Ini PSI zaman dulu ya, beda dengan PSI sekarang. Yang mampu untuk mendalilkan Indonesia merdeka di depan PBB dan memukau sekali karena dia dengan sangat lihai bisa membantah dalil-dalil dari kolonial Belanda yang ingin masuk kembali ke Indonesia tuh. Dan Sultan Syahrir kita ingat sebagai tokoh yang jadi perdana menteri termuda di dunia sebetulnya dalam umur mungkin baru 28-29 tahun jadi perdana menteri itu. Tapi kemudian nasibnya tragis karena dipenjarakan oleh Bung Karno, lalu diasingkan ke Swiss dan meninggal di sana sebagai tahanan politik. Jadi kita bayangkan bagaimana pada waktu itu perbedaan pendapat di awal kemerdekaan sangat bagus, tapi ketika Soekarno menyatakan diri sebagai pemimpin besar revolusi, apalagi meneruskan ambisinya untuk jadi presiden seumur hidup, dia mulai memenjarakan lawan-lawan politik yang tadinya adalah kawan-kawan politiknya. Kita masih ingat lagi di Kota Gedang ada seorang perempuan namanya Rohana Kudus yang memulai tradisi menulis sendiri opini sebagai pemimpin redaksi sebuah terbitan. Ini perempuan menerbitkan sendiri majalahnya dan mengulas banyak hal tentang peran perempuan, kematangan perempuan untuk berpolitik. Jadi koran-koran awal sebelum merdeka ini sudah ada di pikiran perempuan-perempuan Bukit Tinggi atau Kota Gedang sebetulnya. Siapa lagi tokohnya? Haji Agus Salim yang terkenal dengan satirenya itu, yang pernah saya terangkan bahwa satu waktu Haji Agus Salim sedang dalam debat politik, lalu dia diolok-olok mengikuti wajahnya yang ada jenggot yang kelihatan seperti kambing, lalu lawan politiknya mulai menghina dia. Mbak Haji Agus Salim dengan tenang mengatakan, teman-teman, saya diundang di forum manusia, kenapa ada kambing di belakang sana? Dan itu sebetulnya satir yang datang dari kekuatan berpikir tuh. Dan sekali lagi kita berterima kasih karena tradisi berdebat itu diajarkan oleh Haji Agus Salim. Nah, Haji Agus Salim diingat orang sebagai salah seorang diplomat Indonesia yang mampu untuk mendukkan dengan kelihayannya diplomat asing. Siapa lagi yang mesti kita sebut ya? Muhammad Nasir juga datang dari tradisi mempertahankan dalil Islam itu dengan akal pikiran tuh. Dan kita tahu bagaimana perdebatan Nasir dengan
Bung Karno, dan Bung Karno mengakui bahwa pikiran-pikiran Nasir juga mewarnai cara kita merumuskan Indonesia merdeka. Karena pada waktu itu kita mesti memilih apakah negara yang akan dimerdekakan itu basisnya adalah Islam misalnya, negara Islam, basisnya kerajaan menjadi kesultanan lagi, atau basisnya negara modern, yaitu dengan sistem demokrasi. Dan Muhammad Hatta juga datang dari Bukit Tinggi, dari Ranah Minang, dan mendalilkan bahwa hanya melalui kedaulatan rakyat dimungkinkan Indonesia untuk tumbuh sebagai negara modern. Nah, Hatta yang memulai tradisi untuk hak demonstrasi itu hak yang diucapkan oleh Hatta. Hatta menentang Bung Karno pada waktu itu karena Bung Karno menganggap demo itu bisa memberantakkan perjuangan. Tapi kata Hatta, kalau kita mau demokratis, demo itu justru yang akan mengikat kita sebagai bangsa beradab. Jadi demo itu dari awal sudah diizinkan atau bahkan dipromosikan oleh Hatta sebagai asasi manusia. Nah, sekarang kita lihat kontrasnya selama pemerintahan Jokowi dan akan dilanjutkan oleh Pak Prabowo. Apakah pikiran-pikiran bermutu dari Bukit Tinggi, dari Tanah Minang ini masih bisa kita anggap sebagai pikiran yang merupakan asli Indonesia, atau kita sekarang mulai masuk pada pragmatisme, pada sopan santun yang pura-pura, karena dianggap bahwa mengkritik itu tidak sopan. Padahal saya sering terangkan bahwa sopan santun itu adalah bahasa tubuh. Pikiran tidak memerlukan sopan santun. Kalau pikiran disopan santunkan, itu namanya kemunafikan dalam politik. Jadi teman-teman dari Lawang Park, Puncak Lawang, kita saksikan kembali atau kita bertemu kembali dengan pikiran-pikiran bagus dari Tanah Minang. Minangkabau menyumbang banyak pada pikiran bangsa ini. Dan kita ingin supaya Minangkabau, Bukit Tinggi terutama tempat saya sekarang itu, memulai tradisi kembali bahwa pikiran tidak boleh ditutup-tutupi. Pikiran harus diucapkan, bahkan dengan demonstrasi. Karena itu diajarkan oleh para pendiri bangsa ini yang justru berasal dari Bukit Tinggi. Salam akal sehat.